Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di dalam video tutorial ekonometrik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang analisis ekonometrik. Nah, dalam analisis regresi yang sudah kita pelajari bersama, itu terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi sehingga persamaan regresi yang dihasilkan itu bernilai valid jika digunakan untuk melakukan prediksi terhadap kondisi tertentu, begitu ya. Nah, beberapa asumsi itu meliputi asumsi bahwa error itu adalah independen untuk setiap variabel independen ke n. Nah, error ini terdistribusi secara normal. Nah, nilai error yang diharapkan adalah 0 untuk semua nilai yang mungkin. Dan varians itu bersifat terbatas dan sama untuk setiap nilai yang mungkin. Nah, dalam kajian statistik ekonometrik, itu asumsi-asumsi ini disebut dengan analisis ekonometrik. Nah, pada pembahasan saat ini, kita akan mendiskusikan tentang asumsi-asumsi umum yang ada pada analisis regresi dan statistik parametrik. Nah, kemudian pembahasan mengenai asumsi ini diawali dengan pembahasan asumsi umum dalam analisis ekonometrik. Nah, sebelumnya yang perlu diketahui bahwa analisis ekonometrik terdiri dari berbagai macam pengujian, yang kalau misalnya eh, saya kategorikan itu paling tidak ada 4, walaupun di dalam buku ekonometrik secara umum itu terdapat 5 uji asumsi klasik, tapi kali ini kita akan membahas 4 uji asumsi klasik. Nah, yang pertama adalah uji normalitas. Ada uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Nah, yang pertama adalah uji normalitas. Nah, pengujian normalitas dalam asumsi klasik di analisis ekonometrik ini adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Nah, uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik. Nah, pengujian uji normalitas karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Nah, maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data tentu bisa mengikuti bentuk distribusi normal. Nah, distribusi normal data dengan bentuk distribusi normal di mana data memusat pada nilai rata-rata dan mediannya. Nah, untuk mengetahui bentuk distribusi data, kita bisa menggunakan grafik distribusi dan analisis statistik. Nah, penggunaan grafik distribusi itu biasanya menjadi cara yang paling gampang dan sederhana. Nah, cara ini tentu dilakukan karena bentuk data yang terdistribusi secara normal itu tentu mengikuti pola distribusi normal di mana bentuk grafiknya mengikuti bentuk lonceng. Sedangkan analisis statistik menggunakan analisis keruncingan dan kemencengan kurva dengan indikator keruncingan dan kemencengan, atau disebut dengan skewness dan kurtosis. Nah, misalnya kita menggunakan contoh ya, itu saya sudah menyiapkan data dengan Microsoft Excel, yaitu data tentang penjualan mobil, kemudian biaya iklan dan biaya pameran. Nah, dalam hal ini yang menjadi variabel dependen adalah penjualan mobil, dan yang menjadi variabel independen adalah biaya iklan dan biaya pameran, seperti itu. Kenapa demikian? Karena penjualan mobil ini tentu dipengaruhi oleh biaya iklan dan biaya pameran. Nah, misalnya di dalam model dijelaskan seperti itu. Nah, seperti yang dilihat bahwa ini adalah data tentang penjualan mobil, kemudian biaya iklan dan biaya pameran. Nah, dengan menggunakan data itu, kita bisa menguji apakah data terdistribusi secara normal. Nah, pengujian ini dilakukan karena kita memerlukannya untuk membuat analisis regresi. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah kita membuka SPSS terlebih dahulu. Oke.
Nah, kebetulan di sini, SPSS versi saya adalah versi, 23. Nah, kemudian kita masukkan data, kita klik file, kemudian open, kemudian pilih data. Nah, lalu kita pilih data Excel ini, yaitu, maaf, data penjualan mobil ya seharusnya. Oke, kita open. Nah, kemudian dia menanyakan tentang pilihan datanya ada di mana, kita klik OK saja. Nah, kemudian sudah masuk datanya di dalam, SPSS. Nah, yang selanjutnya adalah, kita bisa klik menu Analyze, lalu Regression, dan kita klik, Linear. Nah, kemudian sesuai yang kita bicarakan tadi bahwa variabel dependennya adalah penjualan mobil, kemudian variabel independennya itu adalah biaya iklan dan biaya pameran. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memilih plot, lalu kita masukkan Y dan X-nya. Nah, Y-nya di sini kita isikan S residual, kemudian X-nya kita isikan ZP red, gitu ya. Nah, jangan lupa untuk mengklik histogram dan normal probability test. Nah, selanjutnya klik continue, lalu kita klik OK. Nah, kemudian SPSS akan running regression, nah, dan kemudian menampilkan hasilnya. Nah, hasil dari uji ini, ya, hasil dari uji ini yang kita perlukan adalah gambar loncengnya ini. Nah, kemudian dari gambar lonceng ini kita cukup copy saja, terus kemudian kita pindah ke Microsoft Word. Nah, kita isikan di dalam bagian uji normalitas. Aduh. Nah, mohon maaf karena mungkin agak berbeda sistem antara macOS dengan Windows, sehingga saya tidak bisa kopas langsung dari outputnya SPSS. Nah, di sini saya melakukan screenshot. Nah, yang pertama adalah grafik lonceng, kemudian output yang kedua yang kita butuhkan adalah normal PP plotnya. Nah, ini dari sini kita bisa melihat hasil dari uji normalitas. Nah, untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidak, kita dapat melihat pada grafik histogram ini. Nah, dari grafik output itu kita bisa melihat bahwa grafik penjualan mobil itu mengikuti bentuk distribusi normal dengan bentuk histogram yang hampir sama dengan bentuk distribusi normal, yaitu kurva lonceng. Gitu. Nah, selain dengan menggunakan histogram, kita juga bisa melihat uji normalitas dengan menggunakan grafik PP plots. Ini. Nah, suatu data itu disebut terdistribusi normal jika nilai probabilitas yang diharapkan adalah sama dengan nilai probabilitas pengamatan. Nah, pada grafik PP plots ini, kesamaan antara nilai probabilitas harapan dan probabilitas pengamatan itu ditunjukkan dengan garis diagonal yang merupakan perpotongan antara garis probabilitas harapan dan probabilitas pengamatan. Nah, dari grafik itu terlihat bahwa nilai PP plot
terletak di sekitar garis diagonal. Nah, plot PP, jika kita lihat lebih jauh, maka terlihat bahwa nilai PP plots itu tidak menyimpang jauh dari garis diagonal. Nah, sehingga bisa diartikan bahwa distribusi data penjualan mobil ini adalah normal. Nah, selain menggunakan grafik tersebut, kita juga bisa menguji normalitas data dengan menggunakan bentuk grafik distribusi. Nah, bentuk grafik distribusi ini ditunjukkan dengan kemencengan atau disebut dengan skewness, dan keruncingan atau disebut dengan kurtosis dari kurva. Nah, aturan dalam kurtosis ini adalah bahwa jika nilai rasio skewness dan kurtosis berada di antara nilai minus 2 dan plus 2, maka bisa diartikan bahwa data terdistribusi secara normal. Nah, sedangkan jika rasio berada di bawah nilai min 2, maka bisa dikatakan bahwa bentuk grafik distribusi data itu cenderung miring ke kanan. Sedangkan jika rasio berada di atas nilai plus 2, maka bisa dikatakan bahwa bentuk grafik terdistribusi data adalah menceng ke kiri. Nah, dengan misalnya menggunakan data penjualan mobil itu, maka kita bisa menguji apakah data penjualan komputer berasal dari distribusi normal atau tidak. Nah, kita kembali ke SPSS-nya, lalu kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, dan kita pilih Frequencies. Nah, di sini kita masukkan penjualan mobil sebagai variabel. Terus kemudian kita pilih statistik, lalu kita klik min, median, modus, dan sum. Kemudian kita jangan lupa memilih skewness dan kurtosis. Lalu kita juga memilih standard deviation and variance. Nah, setelah itu kita klik continue. Nah, terus kemudian jangan lupa di charts-nya kita pilih histogram dan show normal curve on histogram. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini SPSS menampilkan hasil kembali tentang penghitungan uji distribusi normal. Nah, di sini kita bisa lihat, kita pindahkan aja ke Microsoft Word. Oke. Terus selanjutnya kita juga bisa melihat hasil dari grafik distribusi data atau histogramnya. Kemudian kita pindahkan lagi ke Microsoft Word. Oke. Nah, dari output SPSS ini kita bisa lihat bahwa hasil perhitungan uji distribusi normalnya itu di skewness-nya itu minus 0,526 dengan standar errornya sebesar 0,564. Nah, sedangkan kurtosis kurvanya minus 0,543 dengan standar error dari kurtosisnya adalah 1,091. Nah, dari data ini, ya, dari pengujian distribusi normal data ini, kita bisa memperoleh rasio skewness dan rasio kurtosis dengan membagi skewness dan kurtosis dengan standar errornya. Nah, rasio skewness sebesar minus 0,932 dan rasio kurtosis itu sebesar minus 0,498. Nah, dari hasil penghitungan ini bisa terlihat bahwa rasio skewness dan kurtosis berada di antara minus 2 sampai plus 2, sehingga bisa disimpulkan bahwa distribusi kurva penjualan
mobil itu bersifat normal. Nah, dari hasil tersebut juga terlihat bahwa nilai rasio skewness itu bernilai negatif sehingga bisa disimpulkan bahwa kurva menceng ke kanan. Nah, sedangkan hasil rasio kurtosis menunjukkan bahwa rasio kurtosis itu bernilai negatif, sehingga bisa disimpulkan bahwa bentuk kurva adalah lebih runcing. Nah, di lain pihak, rata-rata penjualan mobil ini adalah 21,81 ribu unit. Nah, sedangkan median penjualan adalah 22,3 ribu unit. Nah, kemudian modus atau nilai yang sering muncul itu dalam penjualan mobil ini adalah 15,3 jumlah unit. Sedangkan jumlah total penjualan mobil itu dari data itu tadi adalah 349 unit. Nah, grafik penjualan mobil ini memperlihatkan bahwa bentuk grafik penjualan mobil mengikuti bentuk grafik distribusi normal. Seperti ini. Nah, dari grafik tersebut terlihat bahwa bentuk grafik distribusi cenderung menceng ke kanan dan bersifat lebih runcing, walaupun di sini tidak terlalu kelihatan. Nah, intinya data yang diperoleh adalah bersifat distribusi normal.